menyimpan buku-buku pelajaran, tapi dengan bentuk yang berbeda. Kalau biasanya anak sekolah memberikan buku pelajaran dalam bentuk manual, tapi dengan kulit itu dengan buku kita, karena teknologi sekarang ini buku sering dimanfaatkan untuk membaca, apalagi di situasinya lagi keadaan ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya situasi merek digital kita setelah baterai, biasanya dengan buku manual biasa. Tadi buku pelajaran itu juga merupakan satu bahan yang paling penting dalam kehidupan sekolah dan ataupun kuliah, supaya maksudnya buku tulis bisa. Jadi sebenarnya buku tulis bisa mencatat materi-materi apa yang kita pelajari. Namun tanpa kalau kita tidak menjaga dengan benar, buku-buku itu akan memiliki kelainan seperti kotor, robek, sampulnya terlepas, atau bahkan covernya seringkali buku ini dicoret-coret ya. Dicoret-coret tanpa sengaja untuk keperluan mainan. Jadi bagaimana cara menyapu dan membersihkan buku-buku pelajaran? Pertama, setiap kali sebelum pelajaran, pastikan para guru dan murid-murid itu harus selalu menyiapkan buku-buku berkualitas. Jadi syarat buku-buku harus bersih, kotor, dan betul diserahkan kepada murid-muridnya. Terus setelah kita sudah mendapatkannya, kalian bawa saja buku semua memasuki kotak bacaan ke rumah, termasuk juga buku tulisnya atau mungkin buku tulis cadangan ya. Biasanya kan kita kalau biasanya di musim liburan musim panas dan dingin itu kan biasanya sering kali beli buku tulis untuk sekolah di semester ke depan. Terus kemudian persiapkan alat-alatnya seperti gunting, lakban bening, penggaris, dan tentu saja lakban kecil ya. Nah, jadi ada dua jenis lakban. Kalau lakban yang besar itu digunakan untuk menyapu buku-buku pelajaran yang untuk bagian luar, untuk cadangannya bagian kecil ya. Kalau penggaris itu gunanya agar ukurannya itu bisa sesuai untuk menyapu buku tersebut ya, dan agar bisa mendeteksi robek. Kemudian cara yang keempat untuk membersihkan buku-buku itu adalah kalian persiapkan lap-lap yang khusus untuk menyipat buku. Jangan kalau selipat bagian covernya ya, cover dalam maupun cover luar. Tapi jangan halamannya supaya tidak cepat robek. Jadi membersihkan cover bagian luar dan dalam itu juga untuk membersihkan kotor dari debu. Ini harus lakukan sekali kita habis mendapatkan buku tersebut agar tidak mudah terkena debu untuk ditaruh di rak buku. Kemudian yang kelima, untuk ketika menyapu buku, pastikan ruangan tersebut tidak ada halangan. Cari ruangan yang luas untuk buku agar bisa membuang sampah-sampah hasil sampulnya. Jadi sampul yang berkualitas itu harus terbuat dari harus terbuat dari bahan-bahan yang tidak mudah robek, dan juga kalau terbuat dari plastik itu gampang robek. Aku tuh pernah sering kali itu. Jadi dengan menggunakan buku yang berkualitas seperti tahan robek dan tahan rusak, buku-buku kita itu akan tetap digunakan untuk menyapu buku ya. Kalau gunakan plastik sih nggak masalah, asal dengan kencang ya. Kemudian pastikan ukurlah buku-buku tersebut jangkau antara buku dan sampul supaya dari ini. Kemudian lipat sampul tersebut dengan benar supaya ikut dengan bentuk sampul buku tersebut. Lipat dengan betul. Pastikan kalau jika ada yang halangan harus digunting supaya tidak terjadi. Pastikan sampul yang berkualitas dengan ukurannya sesuai dengan buku ya. Terus kemudian jika selesai terkumpul, tahan dengan menggunakan penggaris ataupun batu ataupun benda-benda lain yang bisa membuat agar tidak terbuka dengan kemudian lakban dengan benar. Lakbannya harus lurus, harus tutupi semuanya, tapi jangan semuanya cover, tapi dengan bagian pinggir covernya. Terus kemudian kalau sudah selesai semuanya, baru deh tambahkan lakban lagi untuk menguatkan buku tersebut agar tidak mudah robek ya. Dan jika semuanya sudah selesai lakukan berulang-ulang sampai semua buku itu semua tersampul, termasuk juga buku tulisnya. Dan yang terakhir dan paling penting sekali, ketika sudah selesai, pastikan lap kembali buku yang disampul, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan saja sesuai agar tidak lepas dari buku tersebut. Setelah itu baru deh kalian simpan tersebut di buku. Sebenarnya menjaga buku pelajaran dari kotoran itu juga membantu kita tuh tanggung jawab sebagai seorang murid. Karena sebagai seorang murid yang baik dan bertanggung jawab itu harus menjaga kebersihan bukan hanya pakaian, tapi juga alat-alat tulis dan buku-buku harus tanggung jawab. Dan pastikan jika ada barang-barang kepunyaan yang dipinjam, pastikan harus menggunakan tempat pensil, bukan tempat pensil sih. Buku-buku tersebut harus disimpan di tas yang aman ya, dan mudah mencegah dari orang lain yang membuka tidak sengaja supaya tidak terjadi pecahan ataupun proyek tersebut dengan sengaja. Oke, untuk kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk media aku komen di deskripsi lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk menyapu dan membersihkan buku-buku pelajaran untuk keperluan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.